Untungnya kalau kita ada investasi di pasar modal dan kalau kita masuknya pada saat lagi rendah-rendahnya kemarin, kita mungkin bisa mendapatkan keuntungan yang signifikan. Nah, tahun ini ekonomi semakin membaik karena vaksinasi sudah berjalan. Tapi karena kita sudah terbiasa dengan investasi, ya kan dari penghasilan kita yang sehari-hari, kita juga bisa dapat penghasilan tambahan dari investasi di pasar modal, seperti di saham, obligasi, atau reksadana. Nah, jadi menurut saya investasi di pasar modal itu ya mungkin tidak hanya pada saat tahun lalu saja, tapi tahun-tahun ini dan tahun mendatang juga kita bisa teruskan. Nah, dengan memiliki investasi, berarti kan kita memiliki harta-harta dalam bentuk pasar modal keuangan gitu ya. Nah, itu juga penting dilaporkan dalam SPT pajak. Kenapa? Karena kalau kita laporkan, kita itu bisa jelaskan bahwa kita membeli aset, sumber uangnya dari mana. Pagi, sahabat bisnis dan profesional, para tribuners yang saya hormati dan saya muliakan. Bersama dengan saya, Sian dari Trend Development Center, pagi hari ini, di acara Bedah Bisnis yang diselenggarakan oleh Tribun Medan yang luar biasa, kita akan membahas topik tentang pelaporan aset keuangan dan investasi pada SPT Pajak. Tentunya bersama ahlinya, yaitu Pak Rudianto. Beliau adalah Direktur yang membawahi pemasaran detail dan operation PT Panin Asset Management dari 2012 sampai sekarang. Beliau juga adalah Wakil Ketua 1 Perkumpulan Wakil Manajer Investasi periode 2019 sampai 2022. Dan publikasi buku dari Pak Rudianto juga banyak ya, yang diterbit oleh PT Gramedia. Bisa Bapak Ibu para tribuners cari ya, ada Sukses Finansial dengan reksadana, ada Fit, Focus and Finish, reksadana untuk pemula, dan banyak buku terbitan Gramedia yang ditulis oleh Pak Rudianto. Ya, pagi hari ini beliau akan sharing bagaimana pelaporan pajak SPT pada investasi keuangan. Di studio saya di Medan dan Pak Rudianto ada di kantor Panin Asset Management di Jakarta. Mari saya sapa dulu. Selamat pagi, Pak Rudianto. Selamat pagi, Pak Sian. Terima Apa kasih. kabarnya, Pak Rudianto? Baik, sehat Pak. Terima kasih. Terima kasih. Semoga sehat dan sukses selalu ya. Terima kasih waktunya Pak Rudianto sudah berkenan untuk sharing kepada para tribuners bagaimana pelaporan SPT dari aspek investasi dan keuangan. Ya, ini tentunya topik yang sangat hangat dan menarik karena di bulan 3 ini dan bulan 4 pribadi maupun PT itu akan melaporkan SPT tahunan ya. Nah, Pak Rudianto, di akhir-akhir ini investasi di pasar saham, pasar keuangan, termasuk fintech ya, kemudian pinjaman online, ada Bitcoin dan sebagainya. Itu sangat marak sekali ya. Di tahun 2022 di investasi di pasar saham juga meningkat sangat tajam sekali. Nah, ini tentunya ada pertanyaan dari para tribuners ini. Juga pertanyaan dari beberapa teman-teman, bagaimana cara melaporkan investasi tersebut di laporan pajak tahunan? Ya, bisa saja beberapa para pelapor pajak itu yang sebelumnya belum pernah investasi di saham, nah sekarang sudah punya saham, obligasi, dan reksadana. Bagaimana cara melaporkannya, Pak? Silakan Pak Rudianto. Ya, baik Pak Sian. Terima kasih Pak. Jadi memang kalau kita lihat perkembangan jumlah investor itu luar biasa. Di Medan juga khususnya ya, saya lihat dari jumlah nasabah dan juga saya ngobrol dengan Pak Darmin, pimpinan Panin Sekuritas Medan, itu transaksinya juga luar biasa gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat memang terjadi pertumbuhan yang signifikan pada jumlah investor. Nah, salah satu keuntungan daripada reksadana itu kan salah satu keuntungan daripada investasi di pasar modal itu kan pajaknya lebih mudah. Dalam artian kalau kita beli saham, beli obligasi sudah final, kita beli reksadana juga sudah bukan objek pajak. Nah, sama kayak kita taruh deposito lah, bunga deposito kita udah dipotong pajak juga seperti itu. Nah, jadi sekarang yang mungkin banyak orang tidak yang tidak ngeh atau tidak sadar atau mungkin lupa gitu ya, adalah melaporkan informasi pendapatan dia di dalam pajak tersebut. Kenapa?
Karena kalau kita tidak laporkan bisa ada beberapa konsekuensi dan juga ada yang sayang juga gitu ya. Mungkin saya bisa share sedikit. Silakan Pak Rudi. Ya. Nah, jadi kalau kita berbicara pelaporan, itu kita harus tahu konsep daripada SPT. Ya. Jadi kalau kita isi SPT kan kalau perorangan akhir bulan ini, kalau lewat dari itu bisa kena denda. Belum lagi nanti diperiksa gitu ya. Nah, kalau yang perusahaan baru akhir bulan April. Nah, kalau kita lapor SPT itu ada 3 bagian, Bapak Ibu. Ada penghasilan, ya, ada harta, ada kewajiban. Ya, penghasilan itu berarti kalau saya kerja, terima gaji, saya lapor pajak. Kalau saya punya usaha, usaha saya ada omset, ya. Ada yang UMKM, bayarnya 0,5% dari omset. Ada yang mungkin sudah di atas UMKM, bayarnya dari laba bersih, kita bayar. Nah, kemudian ada juga harta, ya, penghasilan seperti itu. Nah, kemudian ada juga kita mungkin punya tanah kita sewakan, kita punya rumah kita sewakan, itu juga ada penghasilan, itu juga perlu dilaporkan. Ya. Nah, kemudian ada juga yang penghasilan-penghasilan lainnya, seperti misalnya saya beli asuransi, kemudian amit-amit nih misalnya terjadi sesuatu resiko, dapat uang pertanggungan, itu juga penghasilan. Ya. Jadi sebetulnya penghasilan-penghasilan itu baiknya dilaporkan. Nah, kemudian bagian kedua daripada SPT itu adalah harta. Nah, harta itu di dalam SPT sudah ada kode-kodenya Bapak Ibu. Ya. Jadi kodenya misalnya saya kalau punya uang tunai, itu kodenya 011. Saya punya tabungan 012, saya punya giro 013, saya punya deposito 014. Pak, kalau punya OVO, GoPay gimana Pak? Itu 015. Setara kas lainnya gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan saya memiliki piutang, ya, piutang itu orang minjem uang ke kita. Nah, orang minjem uang kita ya ini piutang yang biasa. Kalau ini piutang ke saudara-saudara gitu ya, di sini sebutnya afiliasi atau piutang lain. Nah, kalau kita bicara pasar modal, ya itu di jenis investasi. Jadi kalau saya punya saham TBK itu 031. Tapi kalau misalnya saya sama teman saya kongsi, ya, bikin perusahaan, bikin PT, saya punya saham 20%, teman saya punya 80%, maka saham PT saya itu di 032, ini perusahaan tertutup. Nah, kemudian kalau saya beli obligasi perusahaan, sekarang kan banyak penawaran obligasi gitu ya. Nah, itu 033. Nah, kalau orang bank kan sekarang banyak WA kita, Pak mau beli obligasi nggak, obligasi FR sekian, FR sekian. Nah, itu 034. Kemudian surat utang lain, ya ini mungkin surat utang yang mungkin bentuknya lain, jadi bukan obligasi, karena obligasi itu sudah ada hukumnya, ada OJK-nya, itu berbeda sama surat utang yang lain. Nah ini mungkin model yang misalnya kita fintech, ya kan fintech banyak memberikan pinjaman-pinjaman, nah itu mungkin masuk kategori ini. Nah, reksadana 036, kemudian derivatif, kalau Bapak Ibu trading forex, trading berjangka seperti itu derivatif, termasuk juga right, warrant dan lain-lain itu 037. Kemudian penyertaan modal, ya ini mungkin CV. Ya. Nah kalau ini investasi lain, nah investasi lain ini mungkin kayak unit link. Ya, kalau misalnya saya punya unit link, saya beli asuransi jiwa yang ada nilai investasinya di sini. Nah jadi itu kalau kita bicara melaporkan harta itu ada kodenya seperti ini. Nah, kalau di tabelnya nanti seperti ini Bapak Ibu bentuknya. Jadi kalau harta itu pertama nomor, ya. Yang kedua jenis harta. Ya, jenis hartanya itu kita bisa masukin misalnya 031 saham gitu. Ya. Nah, tahun perolehan. Nah, tahun perolehan itu kita beli sahamnya tahun berapa. Nah, kalau yang namanya pajak itu tidak mengenal namanya harga market. Jadi misalkan saya beli saham Bank BCA nih di harga 30.000 misalnya. Sekarang senilai 100 juta. Sekarang harganya 33.000. Jadi harganya jadi 110 juta. Nah, kalau 110 juta berarti kan saya untung harganya naik, Pak. Saya lapor di pajak 100 sama 110, Pak. Nah, itu yang dilapor di pajak itu 100 juta aja. Karena pajak itu cuma mau tahu kita belinya di harga berapa. Nah, baru keterangannya misalnya saya beli di Panin Sekuritas, di BCA Sekuritas, di Trimegah Sekuritas. Nah, itu kita isi di sini, ya. Kemudian kita isi nomor rekening kita. Kalau saya punya 5 saham gimana, Pak? Ditotalin aja.
Karena kalau misalnya yang dicek itu per sekuritas tempat Anda berinvestasi. Kalau Anda mau tulis saya punya BBCA, BBRI, Astra, MDKA misalnya, itu mau di keterangan tidak apa-apa. Ya. Jadi dalam mengisi SPT itu pertama jenis hartanya, misalnya 031 untuk saham, tahun perolehannya kapan, harga perolehannya sama keterangan. Nah kalau Anda punya harta, berarti Anda mungkin punya penghasilan. Ya. Nah, kalau punya penghasilan gimana Pak? Kalau kayak saham kan saya bisa dapat dividen. Kemudian kalau saya beli, saya jual, saya dapat capital gain Pak. Nah, kalau itu lapornya di mana Pak? Nah, kalau itu lapornya di bagian penghasilan. Ya. Penghasilan juga ada dibagi yang sifatnya progresif, yang sifatnya tidak objek pajak, sama yang final. Nah, kalau saham itu masuk yang kategori final. Kenapa kalau kita beli saham misalnya fee beli 025, fee jual 035 atau mungkin pakai online 0203? Karena ada selisih 0,1 itu adalah pajak final atas penjualan saham. Ya, jadi misalnya saya punya modal 100 juta. Saya beli 100 juta, jual 110 juta. Terus saya pakai 110 juta, beli lagi, jual lagi 150 juta. Berarti kan saya 2 kali beli, 2 kali jual. Jual yang pertama 110, jual yang kedua 150. Nah, saya jumlahkan 110 plus 150, berarti 260. Saya tulis ini 260. Kemudian PPh terhutangnya 0,1% dikali 260 juta, sekitar 260 ribu. Pak, kalau saya isi di sini saya harus bayar pajak, Pak? Nggak usah, karena sudah dipotong di sekuritas. Jadi Anda bisa ambil bukti dari sekuritas tersebut. Kalau misalnya ditanya pajak, oh ini sudah. Tapi biasanya saham nggak diperiksa, ya karena pada saat beli jual kita sudah bayar. Nah jadi kita isi di sini 260 juta, kemudian di sini 260 ribu. Kalau isi di sini 260 juta gunanya apa Pak? Ya kalau kita melakukan trading saham kan bisa ada untung. Nah misalnya saya punya penghasilan 1 tahun 100 juta. Tahun lalu saya trading saham, untungnya cukup banyak Pak. Misalnya saya untung 300 juta, hasil dari trading sepanjang tahun misalnya. Saya pakai uang 300 juta itu untuk beli mobil. Nah, kalau penghasilan kita 100, kita bisa beli mobil 300 juta misalnya. Nanti ditanya sama orang pajak, kok kamu punya penghasilannya 100, tapi bisa beli mobil 300 juta gitu kan. Nah, oh ini saya dapat dari trading saham Pak, mana buktinya? Berarti Anda menunjukkan di sini. Oh ini saya sudah lapor kemarin, seperti itu. Jadi penghasilan yang Anda dapat dari investasi saham, ya, kalau terima dividen, ya, dividen itu nomor 12. Ya. Nah itu bisa kita jumlahkan di sini sehingga nanti kita bisa jelaskan ke pajak. Oh ini dari penghasilan saya memang nggak cukup, tapi saya belinya dari hasil saya berinvestasi, salah satunya trading saham seperti itu. Ya, termasuk juga kalau saya beli di obligasi, saya dapat bunga, ya bunganya dilaporkan di sini. Ya, kalau saya beli reksadana saya trading atau mungkin saya beli reksadana saya dapat bagi hasil yang proteksi. Nah kalau reksadana itu bukan objek pajak. Nah kalau bukan objek pajak dia kolomnya lain. Kita isi nomor 6 ini. Jadi penghasilan daripada investasi tersebut bisa kita laporkan, dan kalau kita pakai uang tersebut untuk membeli aset, kita bisa jelaskan kepada orang kantor pajak bahwa oh ini saya mendapat ini dari hasil saya melakukan investasi. Jadi seperti itu kurang lebih Pak Sian. Jadi untuk kita kenapa kita perlu melaporkan dan caranya bagaimana? Itu supaya kalau kita kita bisa menjelaskan kita itu beli aset uangnya dari mana, seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak Rudianto. Nah ini menarik ini Pak untuk saham. Kalau rugi bagaimana Pak? Kan, kalau rugi gitu. Nah ya. Kalau saham Pak itu pajaknya pajak final Pak. Oke. Jadi final itu dikenakan atas suatu nilai. Contoh misalnya gini Pak, yang pajaknya final itu kayak sewa rumah juga. Misalnya saya punya apartemen, saya punya rumah, saya sewakan. Ya. Nah, kalau saya sewakan itu pajaknya 10% Pak. Mungkin kalau kita yang ke perorangan nggak ngitung-ngitung Pak, tapi kalau misalnya yang saya sewakan ke karyawan perusahaan, pasti diminta Pak, bukti potong pajaknya mana gitu. Nah, jadi 10%. Apakah setelah kita sewakan
nutup kita punya harga beli atau nutup kita punya cicilan, itu orang pajak nggak mau tahu Pak. Pokoknya dia taunya kalau saya sewakan 1 bulan misalnya 2 juta rupiah, pajaknya 10%, 200.000. Ya. Nah, saham juga sama Pak. Jadi dia juga nggak peduli Bapak untung atau rugi. Pokoknya dia cuma jumlahkan. Misalnya saya beli 10 kali, jual 10 kali. Transaksi jualnya dijumlahin semua Pak. Nah, jadi misalnya jual pertama 110 juta, jual kedua 150 juta, jual ketiga saya beli 150, harga sahamnya crash, saya jual 80 juta. Nah, itu ditambahkan aja Pak. Ya, jadi yang dilaporkan dalam saham itu adalah nilai jualnya saja. Kalau yang untung atau rugi itu tidak masuk dalam SPT Pak. Seperti secara itu. Akumulasi ya Pak ya, setiap akumulasi transaksi jual saja gitu. Oke. Dan itu periode berapa lama? Januari sampai 12 atau di pelaporan pajak misalnya katakanlah dalam Maret itu dari Februari ke Maret atau dari Januari ke Desember periodenya biasanya? Ya, kalau untuk yang pelaporan SPT perorangan Pak 2021 ini kita lapor itu berarti Januari sampai Desember 2020 Pak. Gitu. Kalau yang 2021 ini nanti baru tahun depan lagi 2022. Baik Pak Rudi. Nah, kalau untuk pelaporan pajak tentunya ada data-data ya, ada data-data yang disimpan oleh para investor, ya para investor atau para pebisnis yang memiliki saham, reksadana maupun obligasi. Di setiap transaksi kan ada di email. Apakah bagaimana cara untuk bisa akumulasi secara tahunan? Apakah ada fitur-fitur dari perusahaan investasi sehingga mempermudah bagi investor ini untuk bisa rekap data dan melaporkannya secara akumulasi sehingga tidak perlu merekap satu persatu lagi? Bagaimana Pak saran Bapak, atau mungkin bagaimana bisa di-sharing kepada para tribuners sehingga pelaporan ini tidak ribet dan tidak sulit, mempermudah semua kita untuk melaporkan secara detail? Nah, jadi pertama Pak, kalau kita lapor sebagai perorangan Pak, kita tidak ada kewajiban untuk melampirkan bukti Pak. Karena pajak itu sifatnya self-assessment. Jadi kita kita lapor ya menurut kita sendiri. Kalau misalnya menurut pajak tidak cocok, ya baru dia akan periksa. Jadi misalnya kalau kita trading saham kan setiap sore dapat email Pak. Ya, ini kita hari ini buy ini, sell ini, buy ini, sell ini gitu kan. Nah, masa sih Pak saya harus cari 2020 di print semua gitu kan? Nggak usah. Anda nggak perlu lampirkan, nggak apa-apa. Kalau Anda mau print semua, Anda simpan sebagai lampiran. Kalau suatu saat diperiksa, silakan. Ya. Nah, jadi kalau yang sekarang sih saya lihat sudah banyak sekuritas ya yang memberikan fitur untuk mempermudah laporan pajak. Nah, kalau contoh kayak di Panin Sekuritas itu kalau masuk ke websitenya itu ada pilihan laporan pajak. Nah, kalau kita pilih misalnya laporan pajak 2020, nanti dia akan kasih kita rekap transaksi saham selama 2020 Pak. Jadi sudah dihitung Pak, kita total beli berapa, total jual berapa, kita punya saldo berapa gitu Pak. Nah, cukup kita melaporkan angka totalnya saja, dikalikan 0,1% untuk penghasilan. Nah, kemudian modal kita per akhir tahun 2020 juga dilaporkan di bagian harta. Jadi itu ada. Nah, saya sudah lihat sih beberapa sekuritas juga sudah menyediakan jasa semacam itu. Dan kemudian kalau untuk reksadana di Panin Asset Management, itu kami juga ada fitur di websitenya yang laporan pajak. Jadi kalau kita klik laporan pajak, itu akan keluar juga data-data untuk 2020. Kita selama 2020 misalnya saya switching untung atau rugi kita jumlahin. Kalau kita beli proteksi ada bagi hasil kita jumlahkan. Dan kemudian juga kalau kita beli reksadana harganya berapa, modal kita berapa juga sudah tersedia. Jadi itu bisa diakses di website. Tapi saya rasa ini sekarang fitur yang semakin umum. Kalau misalnya ada sekuritas yang tidak menyediakan, ya mungkin sistemnya masih kurang bagus sih. Tapi rata-rata saya lihat sudah. Oke, sangat mempermudah ya sekarang nasabah maupun investor untuk bisa tarik data dan melaporkan transaksi secara akumulasi secara periodik itu dengan mudah sekali. Nah, sahabat Tribuners, para Tribuners yang saya hormati semuanya, silakan ya Bapak Ibu semuanya, jikalau ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Pak Rudianto tentang bagaimana pelaporan aspek investasi pada SPT tahunan, silakan ya. Boleh diskusi atau boleh
tulis di kolom chat, nanti akan dijawab dan diberikan jawaban secara detail oleh Pak Rudianto ya. Silakan ya Bapak Ibu ya, silakan. Selagi kita masih diskusi, dan saat ini adalah saat yang tepat karena di bulan Maret kita akan lapor SPT pribadi untuk tahunan, dan di bulan April itu akan SPT untuk perusahaan. Nah, Pak Rudianto, apakah ada perbedaan untuk SPT pribadi untuk investasi dengan corporate, Pak Rudianto? Kalau misalnya SPT perorangan Pak, biasanya dia itu baginya ini Pak, misalnya yang untuk penghasilannya di bawah 60 juta, itu dia SPT-nya lebih sederhana. Okay. Kalau yang penghasilannya di atas 60 juta, itu SPT-nya lebih lengkap. Kemudian ada juga yang, kan ada juga Pak, orang yang dia kerja, tapi juga punya usaha pribadi misalnya. Saya kerja karyawan, saya dapat gaji. Tapi saya juga punya misalnya salon di rumah, saya punya mungkin jualan kentang goreng, franchise di mana gitu kan Pak. Nah itu untuk yang itu formulir SPT-nya yang 170 SS gitu Pak. Nah tapi di 3 formulir tersebut itu semuanya ada list harta Pak. Jadi mau yang di bawah 60 juta, yang di atas 60 juta, ataupun yang karyawan plus punya usaha, itu dia di dalam SPT-nya itu selalu ada daftar harta. Nah, jadi investasi itu ada di semua jenis Pak. Gitu. Nah, kalau untuk yang punya usaha Pak, itu yang bentuknya agak lain Pak. Karena kita usaha itu kan harus catat kita punya omset berapa, kita punya biaya berapa, dan karena kan dia mau tahu nih kita punya omset berapa, biaya berapa, jadi untung rugi berapa. Nah, jadi kalau untuk yang usaha biasanya itu lebih kompleks ya, apalagi kalau yang sudah PKP Pak. PKP itu biasanya adalah pengusaha kena pajak yang omsetnya sudah di atas 4,8 M, sehingga dia itu kalau sudah yang di atas 4,8 M dia harus ada PPN. Jadi dia harus mengenakan pajak pertambahan nilai 10%. Kalau dia jual barang harus dia plus 10% seperti itu. Oke. Ini jadi, inline dengan pertanyaan dari Bu Erika tentang bagaimana laporan saham untuk yang PKP. Ya, kalau untuk misalnya ada perusahaan, dia sudah PKP, kemudian dia secara perusahaan juga berinvestasi di saham. Nah, biasanya saham-saham itu dilaporkan di ini, di bagian apa namanya, di bagian hartanya. Jadi kan aset kan ada kas, ada piutang, ada persediaan. Nah, kemudian ada investasi. Nah, investasi itu baru misalnya Anda beli saham, Anda beli obligasi, Anda beli reksadana gitu. Nah, cuma kalau untuk perusahaan, saya mungkin bisa sarankan gini, kan kebetulan saya juga kerja di perusahaan. Jadi perlu dipastikan di anggaran dasar atau anggaran rumah tangga Anda diperbolehkan bahwa Anda boleh melakukan investasi ke situ. Ada perusahaan yang spesifik mengatur tidak boleh. Jadi saya pernah ketemu beberapa perusahaan, ditanya, Pak, kalau secara PT mau masuk boleh nggak Pak? Ya silakan saja, tapi pas dia cek, ternyata di anggaran dasar atau anggaran rumah tangga PT-nya itu, dia cuma boleh nempatin deposito. Jadi dia nggak boleh taruh di investasi gitu. Ya. Jadi kalau misalnya perusahaan yang benar ya, kalau Anda sudah mau ikut tender atau mau apa kan harus benar seperti itu pembukuan. Nah, kemudian untuk pajak ya, kalau kita perusahaan perorangan beli saham final, kalau perusahaan beli saham bagaimana? Final juga. Ya, jadi kalau perusahaan beli saham final, tapi saya menyarankan bahwa kalau misalnya nilainya besar, sebaiknya di perusahaan itu kayak bikin ada satu divisi sendiri untuk menangani itu. Dalam artian kalau dalam pajak itu ada istilah joint cost. Ya. Joint cost itu gini Pak, misalnya saya punya usaha jualan apa gitu atau jasa apa, omsetnya misalnya 1 tahun 5 miliar gitu. Nah kemudian saya juga secara perusahaan trading saham gitu Pak. Nah biaya karyawannya itu kan dia pakai untuk usaha, pakai juga untuk trading saham gitu kan. Nah kalau kita misalnya tidak pisahkan berapa biaya yang untuk usaha, berapa biaya perusahaan untuk yang usaha untuk yang kegiatan trading saham, nanti pada saat hitung-hitungan pajak ya kalau perusahaan sudah PKP itu bisa jadi masalah karena dia bilang, oh kalau misalnya pajaknya kena sahamnya sahamnya kena pajak final,
itu biaya yang saya pakai itu nggak bisa semuanya dibiayakan, Pak. Jadi mungkin kalau orang yang company lebih ngerti. Jadi kalau perusahaan yang PKP kan bayar pajak dari untung. Untung itu kan pendapatan kurang biaya. Nah, kalau biaya itu pendapatan ada yang kena pajak final, ada yang kena pajak progresif. Biayanya nanti dia juga akan pisahkan. Jadi kita tuh perlu membuat pembukuan yang baik sehingga biaya untuk divisi investasi itu bisa kita jelaskan. Oh, kalau untuk orang investasi cuma gajinya untuk 2 orang aja. Kalau untuk usaha gajinya yang 300 orangnya gitu. Supaya nanti kalau pada saat Anda hitung-hitungan biaya dengan orang pajak itu lebih jelas. Ya, mungkin ini saran saya. Kalau di daerah saya kurang tahu, di Jakarta ada beberapa perusahaan bermasalah karena itu. Oke, baik Pak Rudianto, yang pertama adalah harus ada tertera di ADART ya, untuk perseroan terbatas bahwa kalau ingin investasi di pasar saham tentunya ada ADART yang mencantumkan hal ini diizinkan ya, karena itu menyangkut kepada regulasi atau ADART sebuah perusahaan terbatas. Nah ini lanjutan saya pertanyaan dari Bu Erika dari Facebook itu PKP tadi dia adalah perusahaan perorangan Pak, bagaimana Pak? Dia bukan PT. Mungkin lebih personal. Bagaimana pencatatannya? Karena menjual kemudian dapat untung, dapat keuntungan dari sana, dari keuntungan dari perusahaan ini bisa juga diinvestasi ke saham. Bagaimana pencatatannya, Pak? Oh, kalau perorangan lebih gampang sih, Pak. Karena kalau perorangan kan kalau tapi PKP ya, Pak ya? Hah? Artinya dia perusahaan perorangan, PKP. Kalau pengusaha kena pajak sih, kalau sepengetahuan saya Pak, rata-rata sudah PT sih Pak. Jadi kalau perorangan saya mungkin baru tahu Pak. Mungkin kalau dia CV atau apa kali. Tapi mungkin maksudnya PT tapi punya dia sendiri gitu Pak. Dia sendiri yang punya atau dia sama suaminya atau istrinya gitu kan. Nah jadi intinya sih gini, kalau misalnya atas nama perusahaan ataupun atas nama perorangan, kita mau beli saham, beli obligasi, beli reksadana, pelakuan pajaknya sama. Jadi kalau saya beli reksadana bukan objek pajak, perusahaan beli reksadana juga bukan objek pajak. Kalau saya perorangan beli saham, pajaknya final 0,1%, perusahaan juga sama. Nah, cuma kalau Anda sebagai perusahaan, ya tadi itu, kita perlu buat pembukuan yang baik gitu. Nah, tapi kalau Anda perorangan ya nggak lebih gampang sih, seperti itu aja sih. Jadi itu pajaknya pada dasarnya sama Pak. Oke, artinya ada pembukuan yang baik dipisahkan antara biaya-biaya yang ditimbulkan karena operasional perusahaan dengan biaya-biaya ataupun modal untuk investasi saham yang dilakukan oleh perusahaan ya Pak ya? Betul ya, jadi perlu kalau misalnya saya perusahaan, saya punya karyawan 50 orang, yang menanganin usaha 48, yang menanganin investasi 2 orang. Nah itu biayanya kita pisahkan supaya nanti kalau diperiksa pajak itu kalau kita memisahkan biaya dengan jelas ini, kalau enggak nanti biaya yang 48 orang itu dia bilang juga itu masuk ke saham, jadi itu nggak bisa dibiayakan gitu. Ya. Nggak semua seperti itu, tapi ada baiknya kita melakukan pembukuan dengan baik. Oke, Pak, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Rocky Januar, Pak, untuk Pak Rudianto dari Facebook. Kalau kita investasi saham lewat aplikasi apa kita harus lapor ke pihak pajak? Apakah setiap investasi harus lapor pajak? Bagaimana Pak? Ya. Misalnya belum terjual lah, masih dalam proses beli mungkin ya, atau sudah di aplikasi mana saja? Ya. Kalau kita sudah, kalau kita berinvestasi Pak, atau berinvestasi atau tidak Pak, selama kita punya penghasilan dan di atas PTKP Pak, ya itu kita punya kewajiban untuk lapor pajak. Ya. Bahkan pensiunan saja. Kan ada yang bilang, Pak kalau saya sudah pensiun harus lapor pajak nggak? Kalau Anda pensiun, penghasilan Anda di bawah 60 juta kalau nggak salah, itu tidak perlu lapor. Nah, tapi kalau kita sudah pensiun, kita punya tanah, kita punya kebun sawit, kita punya rumah di mana-mana dapat sewa, itu harus lapor pajak juga gitu. Ya, jadi selama penghasilannya di atas 60 juta kita harus lapor. Nah, kemudian kalau sekarang saya beli saham di aplikasi, saya beli saham di mungkin Panin Sekuritas, saya beli saham mungkin lewat Mandiri Sekuritas atau di mana aja gitu ya. Nah itu ada baiknya, bukan ada baiknya, memang ada kewajiban kita lapor ya. Cuma lapornya bukan tiap bulan, jadi setahun sekali. Di mana untuk yang 2020 ini lapornya maksimal Maret 2021. Jadi kita laporkan, oke, saya penghasilan saya dari trading saham sekian.
penghasilan dari usaha saya pribadi atau saya kerja sama orang sekian gitu. Nah, sehingga kalau misalkan Anda untung besar nih dari kegiatan trading saham atau apa, kemudian Anda pakai uang itu untuk beli mobil, beli rumah, itu nanti Anda nggak diperiksa pajak. Takutnya nanti Anda bilang, saya penghasilan nggak ada, tapi kok bisa beli rumah, kok bisa beli ini. Nah, itu kalau ditemukan, ya, dia akan anggap itu penghasilan yang Anda belum bayar pajaknya. Nah, itu bisa dikenakan pajak sampai dengan 30%. Jadi itu tergantung ya nilainya. Kalau di atas 500 juta itu 30%. Jadi daripada kita dipanggil pajak, diperiksa, lebih baik kita punya pembukuan sudah bagus, sehingga nanti kalau ada pemeriksaan atau apa, kita bisa jelaskan. Padahal dari pajak, Pak Rudianto, misalnya kita gain, capital gain atau dapat dividen dari pajak itu sudah bersifat final ya. Alangkah sangat bagusnya jika dilaporkan, sehingga keuntungan ini bisa diinvestasi, mau beli rumah, properti dan sebagainya, atau mau beli mobil, itu sudah aman. Daripada tidak lapor, itu anggap adalah penghasilan dan biayanya akan tinggi ya. Artinya investasi pajak, investasi di pasar saham ini, jikalau dapat gain, itu jauh lebih efisiensi ya, atau jauh lebih profitable dibandingkan dengan kita pembayaran pajak dari segi operasional segala bisnis ya. Bagaimana tanggapan Bapak? Betul Pak, jadi kalau kita kerja kan Pak, itu kan terima gaji. Kalau gaji kan tarif pajaknya progresif. Sekian kena 5%, sekian kena 10 dan seterusnya. Paling tinggi kan 30%. Kalau kita punya usaha dan usahanya sudah cukup besar, kita kan kena pajaknya itu dari laba Pak. Jadi penjualannya berapa, biayanya berapa, baru untung atau rugi. Nah, dari untung atau rugi itulah kita bayar pajak gitu. Nah, kemudian biasanya kalau pada saat diperiksa pajak, yang namanya biaya itu kalau Anda yang punya usaha, invoice-nya harus jelas. Misalnya saya bilang biaya saya adalah 500 juta. Tapi yang ada invoice-nya cuma 400, 100 jutanya dia nggak anggap biaya. Jadi kalau tadi penghasilan saya misalnya 1M, biayanya 500 juta, tapi biaya yang ada invoice-nya cuma 400 juta. Jadi dianggap 1 miliar kurang 400, bukan 1 miliar kurang 500. Jadi kalau kita punya usaha itu, benar kita bayar pajak dari untung, cuma biayanya harus kita punya pembukuan yang jelas gitu. Nah, dan pajaknya juga progresif gitu ya. Kalau yang per 2021 ini, paling tinggi 21%. Jadi kalau misalnya untung paling banyak itu kenanya 21. Nah, 22%, maaf saya koreksi, 22%. Nah, kalau kita beli saham, kita beli obligasi, beli reksadana, itu sudah final. Jadi kalau kita beli saham itu mau 10 miliar, mau 100 juta, mau 10 juta, mau 100 ribu, kita beli saham gocap gitu ya. Pokoknya pajaknya sudah 0,1% kali itu. Jadi dia nggak, kalau kita untungnya banyak, bayar pajaknya makin tinggi. Pokoknya 0,1% kali transaksi penjualan. Kita beli obligasi juga sama. Misalnya obligasi kita beli 100 juta. Kita terima kupon misalnya 10 juta misalnya. Itu udah dipotong pajak 15%. Jadi kita terimanya 10 juta, potong 15%, 8,5 juta. Nah, kita mau beli obligasinya 100 juta, 10 miliar, atau 1 triliun, sama pajaknya 15%. Nah, kalau reksadana lebih enak lagi, bukan objek pajak. Jadi kalau kita mau beli 100 juta, 10 juta, atau jauh lebih besar daripada itu, dan kita untung, itu juga tidak perlu kita bayarkan pajaknya sama sekali, cukup dilaporkan untungnya berapa. Ya, jadi secara perpajakan itu lebih efisien. Makanya kalau kita lihat kayak guru investasi kita yang sangat hebat, Bapak Lo Keng Hong, itu kan dia paling senang investasi saham. Karena lapor pajaknya dia bilang enak semua, nggak progresif gitu. Nah, dan transparan ya Pak ya? Ya. Oke, sahabat Tribuners, bagi yang ingin bertanya silakan ya dengan Pak Rudianto. Selagi kita masih ada kesempatan, karena pelaporan SPT pribadi ini nanti akan jatuh tempo di Maret dan SPT di perusahaan akan terjadi jatuh temponya di April. Silakan bertanya. Selagi kita masih interaktif live sharing bersama Pak Rudianto, Direktur Panin Asset Management ya. Nah, Pak Rudianto, bagaimana dengan ini kabarnya kan kalau saham kan ada perusahaan, ada PT, ada listing Pak. Bagaimana dengan Bitcoin Pak? Ini akhir-akhir ini marak ini, banyak yang cerita tentang Bitcoin Pak. Oke Pak, jadi kalau di Indonesia pajak itu ada 3 kan Pak. Satu yang progresif. Progresif itu kalau perorangan maksimal 30%. Makin besar income kita, ya pajaknya juga makin besar gitu.
Nah, ada pajak yang final, Pak. Jadi kayak saham 0,1, kayak kita sewa 10% gitu ya. Ada yang bukan objek pajak kayak reksadana, atau ada kalau beli jual unit link ada untung juga bukan objek pajak. Nah, tapi untuk bisa masuk final sama masuk bukan objek pajak itu harus ada undang-undangnya. Jadi kalau misalnya tidak ada dalam undang-undang berarti progresif. Nah, jadi kalau kita beli Bitcoin, Pak, Bitcoin itu kan dibilang final juga enggak, dibilang bukan objek pajak juga enggak. Jadi kalau kita beli Bitcoin dan kita untung, Pak, nah itu masuk yang progresif, Pak. Artinya kalau misalnya keuntungannya di atas 500 juta setahun, itu kena pajaknya 30%. Nah, cara lapornya gimana, Pak? Jadi saya kasih kembali ke slide gitu ya. Nah, jadi kalau penghasilan itu, Pak, kalau Bitcoin sebagai harta dulu ya, Pak ya. Sebagai harta, kalau kita lihat dia kan bukan saham TBK, bukan saham tertutup, bukan obligasi perusahaan pemerintah, bukan surat utang lain, bukan reksadana, bukan derivatif. Ini berarti kategorinya 039, investasi lainnya. Oke. Nah, kemudian kalau saya misalnya, Pak, saya kemarin beli Bitcoin cuan gede, Pak. Saya belinya misalnya di harga berapa, sempat naik sekian ratus juta gitu. Nah, keuntungan itu, Pak, kita lapor di mana, Pak? Nah, jadi di SPT yang bagian kena pajak progresif itu ada bunga. Bunga ini maksudnya bukan bunga bank, juga bukan bunga obligasi. Ini bunga kayak saya misalnya saya pinjam uang sama Pak Sian, Pak pinjam 100 juta Pak, nanti saya balikin 110 juta, berarti kan Bapak dapat bunga 10 juta. Nah 10 juta bunga yang saya pinjam ke Bapak itu masuk sini Pak. Nah karena saya minjamnya pribadi Pak, bunganya itu kena pajak progresif Pak. Nah ini royalti, sewa, penghargaan. Nah kalau yang saya beli Bitcoin dan jual Pak, berarti nomor 5 ini Pak, keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta. Ya. Jadi kalau kita isi di sini, misalnya saya untung dari Bitcoin 100 juta, nah, nanti ini dijumlahkan, ya, nanti dimasukin ke penghasilan neto dalam negeri lainnya. Ya, jadi nanti penghasilan dari pekerjaan plus penghasilan dari ya ini dari bunga, royalti, sewa ini seterusnya dijumlahkan, nanti baru dikenakan pajak progresif, Pak. Gitu. Jadi kalau menurut saya ya Bitcoin itu sebagai harta dilaporkan sebagai 039 investasi lainnya. Dan kalau misalnya Anda beli jual dan ada untung, maka keuntungannya masukin ke sini, Pak. Kalau saya rugi gimana, Pak? Ya kalau rugi nggak usah dimasukkan, Pak. Gitu. Atau misalnya saya transaksi 2 kali, Pak. Sekali untung, sekali rugi. Ya Anda jumlahkan saja. Kalau netnya untung Anda masukin. Kalau netnya rugi ya nggak usah. Seperti itu. Okay. Itu sih Pak Sian. Baik, menurut saya, Pak Rudianto. Terima kasih informasinya. Artinya Bitcoin bukan dia seperti saham yang sudah ada final, pajak final, tetapi dia ada pajak progresif ya. Para sahabat Tribuners, sebagai catatan untuk yang ingin melaporkan penghasilan atau investasi di Bitcoin, itu berbeda dengan pajak yang diinformasikan oleh Pak Rudi sebelumnya ya. Nah ini ada pertanyaan lagi Pak Rudianto dari Bu Imelda. Kalau untuk perorangan Pak, penghasilan yang dilaporkan itu seperti apa? Jika penghasilan tidak rutin bagaimana Pak? Penghasilan dengan besar berapakah per bulan yang perlu dilaporkan? Oke, jadi mungkin gini Bapak Ibu, kalau saya lebih menguasai kalau misalnya yang pasar modal. Jadi dalam artian kita punya keuangan investasi sebagai harta bagaimana. Tapi kalau untuk pajak perorangan pribadi, terus terang mungkin saya bukan ahlinya gitu. Jadi kalau memang mau lebih lengkap, saya rasa bisa ditanyakan ke petugas pajak atau konsultan pajak. Tapi kalau boleh menurut saya, kalau kita punya penghasilan misalnya usaha jual kue gitu atau apa, penghasilannya kan bisa besar bisa sedikit gitu. Nah itu masuk kategori UMKM. Nah kalau misalnya menurut saya ya, kalau misalnya kita cuma dapat penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari habis, ya tergantung masing-masing sih. Mau lapor silakan, enggak juga nggak apa-apa. Karena kalau kita lapor UMKM itu 0,5%. Tapi kalau misalkan penghasilannya tidak rutin tapi besar Pak, sehingga kita bisa punya rumah, bisa punya mobil, bisa beli apartemen, bisa investasi di pasar modal sampai ratusan juta, kan kadang-kadang gitu Pak. Kan kadang-kadang yang namanya usaha itu bisa cukup, bisa lebih dari cukup kan, gitu kan Pak ya. Nah itu maka Anda berpotensi diperiksa pajak. Bagaimana mungkin orang ini nggak ada penghasilan, tapi bisa punya harta banyak gitu kan.
Nah, jadi kalau misalnya nilainya signifikan sehingga Anda bisa membeli harta ini itu, maka sebaiknya dilaporkan. Ya, jadi menurut saya sih seperti itu. Jadi kalau kita memang hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, ya ya sudah. Nah, kalau untuk perorangan, kalau kita kerja di bawah 60 juta kalau nggak salah, nggak usah lapor. Yes. Seperti itu. Terima kasih informasi ya Pak Rudianto. Nah, ini untuk pajak investasi. Bagaimana jika tidak melaporkan atau laporan sebagian, Pak? Ya tentunya kalau tidak melaporkan itu ada keuntungan, itu tidak bisa dijadikan sebagai pendapatan atau uang, nanti akan investasi akan kena pajak yang tinggi karena dianggap pajak penghasilan. Itu konsekuensinya. Selain itu konsekuensinya apa lagi, Pak? Kalau jika tidak melaporkan atau lapor sebagian? Oke. Jadi kalau kita lapor kan tadi seperti Pak Sian katakan, jadi kalau kita dapat untung dari situ, kita bisa bilang, oh saya beli aset ini dari mana uangnya, gitu kan. Nah, kalau saya nggak laporkan atau saya lapornya sebagian, Pak. Nah, kalau pertama saya kalau nggak laporkan, berarti kalau nanti ada keuntungan dari situ, saya nggak bisa akui sebagai uang untuk membeli aset, satu ya. Atau yang kedua Pak, yang sering saya, nggak sering sih, saya udah ketemu beberapa teman saya yang tiba-tiba dapat surat cinta dari pajak Pak. Jadi dia bilang, atas nama ini, nomor NPWP ini ditemukan punya harta ini, tapi dalam SPT tidak ada, mohon klarifikasi gitu. Nah kalau kita nggak bisa menjelaskan Pak, maka harta yang ditemukan sama orang pajak itu, nanti dia anggap sebagai penghasilan yang kena pajak progresif. Nah, jadi itu sering kejadian Pak. Jadi ketemunya di mana Pak? Kebanyakan rata-rata ketemunya di mobil, kemudian di properti, di rumah atau apartemen, sama ketemunya di PT ya. Jadi kalau misalnya kadang-kadang kita kongsi sama teman bikin PT gitu kan, kita nggak laporin, itu ketemu. Nah sekarang sejak 2018 atau 19 saya lupa, 18 kalau nggak salah, semua bank, asuransi, dana pensiun, ya, sekuritas, manajer investasi, pegadaian itu juga punya kewajiban melapor ke pajak. Jadi melaporkan orang ini punya harta berapa gitu. Nah, jadi bisa saja ketemunya nanti juga di instrumen pasar modal. Nah, jadi kalau itu ditemukan dan tidak ada dalam SPT kita, itu bisa dianggap sebagai penghasilan sehingga kita harus membayar gitu atas penghasilan yang ditemukan tersebut gitu. Jadi itu konsekuensi kalau kita tidak lapor. Nah, tapi lapor juga menurut saya Bapak Ibu harus wajar ya. Jadi jangan mentang-mentang lapor gitu ya. Saya punya harta misalnya banyak nih sekian ratus juta atau sekian miliar gitu. Tapi penghasilannya saya lapor cuma 50 juta, 60 juta. Kan tidak mungkin. Orang punya penghasilan 50-60 juta tapi bisa punya harta ratusan juta sampai miliaran gitu. Jadi kalau kita lapor ya, tapi antara penghasilan sama hartanya tidak seimbang, itu juga bisa jadi objek pemeriksaan seperti itu. Ya, jadi itu perlu dipertimbangkan Bapak Ibu dalam membuat pelaporan. Jadi yang wajar lah gitu. Masa yang wajar dan transparan ya, ya, tapi hartanya banyak sekali gitu kan. Kan jadi pertanyaan, Bapak hartanya beli dari mana Pak? Ada pinjaman nggak? Nah, saya bilang, Pak ini pinjaman Pak. Oke, kalau pinjaman kan berarti Bapak bayar cicilan. Misalnya saya bilang saya beli rumah dengan cara pinjaman dari bank Pak. Saya lapor penghasilan saya misalnya 60 juta setahun. Tapi cicilan ke banknya aja 1 bulan 5 juta Pak. Nggak mungkin kan saya gajinya habis cuma untuk bayar cicilan kan. Berarti kan Bapak ada penghasilan lain yang belum dilaporkan. Nah, jadi menurut saya seperti itu. Ya, kalau misalnya aset kita nggak banyak sih biasanya nggak jadi masalah. Tapi kalau asetnya sudah besar, itu kadang-kadang bisa jadi masalah seperti itu. Baik Pak Rudi, nah ini sangat menarik. Belakangan ini kan lagi banyak dibicarakan tentang Omnibus Law dan tentunya turunannya terhadap peraturan dari Menteri Keuangan tentang dividen dan investasi di pasar saham dan pasar keuangan. Bagaimana nih Pak? Ya, jadi Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja itu bagus sekali Pak. Itu menurut saya ya peraturan yang sangat bagus, sangat dibutuhkan oleh Indonesia saat ini, di mana ekonomi lagi susah,
Kalau orang bangun usaha gampang kan bisa menyerap tenaga kerja, kemudian bisa membuat ekonomi berputar gitu. Apalagi sekarang vaksin sudah jalan gitu ya. Nah, di dalam Undang-Undang Omnibus Law itu atau Cipta Kerja itu ada beberapa pasal yang menurut saya sangat bagus, yaitu tentang pajak dividen, Pak. Jadi sejak berlaku tahun lalu, dia isinya seperti ini. Kalau kita berinvestasi di perusahaan TBK atau di perusahaan, kemudian perusahaan tersebut membagikan dividen, maka dividennya bukan objek pajak. Jadi dulu kita misalnya beli saham Bank BRI, Bank BRI-nya bagi dividen misalnya 10 juta rupiah misalnya. Nah, 10 juta rupiah itu akan dipotong 10%. Nah, berdasarkan peraturan terbaru Cipta Kerja, 10%-nya ditiadakan, Pak. Jadi menjadi 0%. Nah, tapi dia kasih perbedaan. Kalau kita perusahaan, jadi saya beli Bank BRI pakai nama PT atau CV, langsung 0%. Tapi kalau saya beli saham Bank BRI, pakai nama pribadi, ya, pakai nama perorangan, Rudi misalnya, atau Pak Sian beli gitu. Nah, itu dia ada syaratnya, Pak. Syaratnya adalah harus direinvestasikan. Cuma yang reinvestasikan baru jadi sekarang peraturannya, yaitu peraturan Menteri Keuangan yang tadi Bapak Sian sebut. Nah, jadi disebutkan kalau perorangan ya beli sahamnya bagi dividen, pajaknya jadi 0% dengan catatan satu, direinvestasikan selama 3 tahun di Indonesia. Ya, jadi itu nggak bisa harus direinvestasikan di Indonesia. Terus dua, itu reinvestasinya boleh kemana? Boleh ke pasar modal, jadi kita beli saham boleh, beli obligasi boleh, beli reksadana boleh, taruh deposito boleh, beli pokoknya instrumen pasar modal lah di bawah OJK. Ya, bisa juga ke sektor real, Pak. Jadi misalnya saya tambah modal ke perusahaan, saya bangun infrastruktur, atau saya bahkan beli emas batangan juga boleh, Pak. Ya, jadi kalau untuk perorangan, ya itu mulai peraturan pelaksananya baru keluar itu per 1 Maret kemarin. Jadi kalau setelah 1 Maret kita beli sahamnya bagi dividen, itu dividennya jadi 0%. Ya. Cuma memang ada syaratnya bahwa dividen yang Anda terima tersebut harus Anda reinvestasikan selama 3 tahun di Indonesia. Nah, kalau yang luar negeri juga bagus, Pak. Kan banyak orang Indonesia, orang kaya, Pak. Mungkin termasuk di Medan juga. Punya PT di Malaysia, punya PT di Singapura, mungkin lebih jauh lagi ke Hong Kong, British Virgin Island, seperti itu, yang kaya-kaya, Pak. Nah, kalau dulu waktu tax amnesty, itu kan dia kasih pilihan. Bapak deklarasi atau Bapak repatriasi. Kalau deklarasi, oke, saya declare saya di Singapura punya PT, bayarnya sekian persen. Tapi kalau saya bersedia tarik kembali uang saya di Singapura itu masuk ke Indonesia, itu bayarnya lebih murah gitu kan, Pak, itu tax amnesty. Nah, kalau yang peraturan Menteri Keuangan ini dia bilang gini, usaha Bapak di luar negeri, ya, itu kalau nanti untung dan bagi dividen, kalau sebelum ini kan kena pajaknya progresif karena pendapatan luar negeri. Tapi kalau misalnya dia punya dividen, saya tarik ke Indonesia dan saya reinvestasikan selama 3 tahun, itu juga pajaknya 0%. Nah, jadi itu bagus, Pak. Itu akan membuat orang-orang Indonesia yang punya usaha di luar negeri, itu dia nggak usah tarik pokoknya, Pak. Keuntungannya aja dia bawa masuk ke sini. Karena kalau dia mau tarik pokoknya susah juga. Belum tentu kan usaha di sana kan juga bisa aja maju. Jadi dia cuma ambil keuntungannya ditarik masuk ke Indonesia. Nah, jadi itu peraturan turunan dari Undang-Undang Omnibus Law yang menurut saya sangat bagus. Ya, dan sudah berlaku mulai 1 Maret kemarin. Ya, silakan ya para Tribuners ya yang ingin melaporkan pajak untuk perusahaan maupun secara perseorangan. Omnibus Law ini sangat bermanfaat dan untuk menumbuh kembangkan iklim investasi dan bisnis di Indonesia ya. Jadi Bapak Ibu yang sebelumnya dari penjelasan Pak Rudi bahwa dari pajak dividen ada dikenakan 10%, sekarang menjadi ditiadakan. Namun harus diinvestasikan kembali ya. Artinya ini merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan 0% untuk pajak dividen. Terima kasih Pak Rudi penjelasannya. Jadi bisa dikatakan bahwa investasi saat ini akan tumbuh pesat ke depannya karena sangat didukung oleh
pemerintah dalam hal untuk keringanan pajak dari terutama pajak dividen. Nah, Pak Rudianto, sebagai kesimpulan Pak Rudianto, tidak terasa perbincangan kita sudah hampir 1 jam dan semoga apa yang dibicarakan Pak Rudianto ini bermanfaat dan memberikan informasi yang sangat penting bagi Bapak Ibu semuanya untuk pelaporan pajak SPT khususnya terhadap investasi dan keuangan. Pak Rudianto, sebagai penutup, kesimpulan dan saran-saran Bapak untuk para Tribuners. Silakan Pak. Jadi tahun lalu memang kondisi ekonomi tidak mudah ya. Tapi untungnya kalau kita ada investasi di pasar modal dan kalau kita masuknya pada saat lagi rendah-rendahnya kemarin, kita mungkin bisa mendapatkan keuntungan yang signifikan. Nah, tahun ini ekonomi semakin membaik karena vaksinasi sudah berjalan. Tapi karena kita sudah terbiasa dengan investasi, ya kan dari penghasilan kita yang sehari-hari, kita juga bisa dapat penghasilan tambahan dari investasi di pasar modal, seperti di saham, obligasi, atau reksadana. Nah, jadi menurut saya investasi di pasar modal itu ya mungkin tidak hanya pada saat tahun lalu saja, tapi tahun-tahun ini dan tahun mendatang juga kita bisa teruskan. Nah, dengan memiliki investasi, berarti kan kita memiliki harta-harta dalam bentuk pasar modal keuangan gitu ya. Nah, itu juga penting dilaporkan dalam SPT pajak. Kenapa? Karena kalau kita laporkan, kita itu bisa jelaskan bahwa kita membeli aset, sumber uangnya dari mana. Nah, dengan bisa menjelaskan tersebut, berarti kalau nanti misalnya kita diperiksa pajak karena kita memiliki aset ya yang mungkin menurut dia kok nggak sesuai sama penghasilan kita bisa jelaskan. Jadi kita disiplin investasi untuk dapat penghasilan tambahan dari pasar modal. Kita juga perlu disiplin dalam administrasi pelaporan SPT pajak supaya nanti kalau misalnya ada masalah dengan perpajakan, kita bisa jelaskan asal usul atau sumber dari mana kita membeli harta tersebut. Jadi demikian saran dari saya Pak Sian untuk Tribuners Medan, semoga bermanfaat. Terima kasih Pak Rudianto atas sharing yang sangat bermanfaat untuk para Tribuners di pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi para Tribuners ya, dan informasi ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Rudianto atas waktu dan kesempatannya untuk berkenan sharing di Studio Tribun Medan, dan sukses selalu untuk Pak Rudianto, tentunya juga untuk Panin Aset Manajemen yang semakin jaya dan berkembang. Sampai jumpa di kesempatan lain lagi, dan salam sukses untuk kita semuanya. Terima kasih sekali lagi Pak Rudi. Thank you. Terima kasih Pak. Ya. Thank you ya. Thank you. Okay.